pemerintah waktu itu di penjara. Buya Hamka di penjara, Muhammad Nasir di penjara, Sultan Syahrir, Kiai Haji Isa Ansori, Ghazali Hasan, Kiai Haji Ghazali Hasan. Ini ulama-ulama dipenjarakan, tokoh-tokoh nasional yang tidak mendukung atau artinya yang beroposisi dengan pemerintah waktu itu di penjara. Nggak pernah diadili. Pengadilannya nggak ada, penjara aja. Tuduhannya antek imperialis Barat, anti Pancasila, sama dengan sekarang. Berikutnya Ustadz, yang beredar sekarang juga ada akhir-akhir ini, kenapa sih selalu umat Islam yang dicapnya radikal itu oleh pemerintah, dicapnya radikal terus gitu. Terus permasalahan masalah cadar, cingkrang, jidat hitam itu selalu dipermasalahkan. Kenapa itu? Saya teringat tahun 60-an. Awal tahun 60 itu ulama-ulama yang tidak pro pemerintah waktu itu di penjara. Buya Hamka di penjara, Muhammad Nasir di penjara, Sultan Syahrir, Kiai Haji Isa Ansori, Ghazali Hasan, Kiai Haji Ghazali Hasan. Ini ulama-ulama dipenjarakan, tokoh-tokoh nasional yang tidak mendukung atau artinya yang beroposisi dengan pemerintah waktu itu di penjara. Nggak pernah diadili. Pengadilannya nggak ada, penjara aja. Tuduhannya antek imperialis Barat, anti Pancasila, sama dengan sekarang. Oh, kita itu, kalau yang rakyat bilang kita itu berafiliasi dengan agama tetap, tapi agama kita adalah ikut NU. NU yang bersama dengan pemerintahan nasionalis agama komunis, ikut NU. Jadi selain NU nih, Masumi segala macam jelek kan, antek imperialis. Kenyataan begitu tahun 65 PKI berontak, yang paling banyak dibunuh justru orang NU. Kiai NU, santri NU dibunuh. Yang katanya kawannya itu, yang katanya kami ini Islam, tapi Islam yang adem, model NU. NU mereka bunuh. Kita nggak mau kehilangan dua kali. Pedoman yang keperosok di lubang yang sama dua kali. Sekarang ini kan diarahkan celana cingkrang, cadar, kening hitam, dibilang ini radikal, ya kan? Padahal radikal itu apa aja sampai sekarang belum pernah terbukti. Apa sih definisi radikal? Mengganti Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang Dasar 45. Sudah 4 kali di amandemen. Undang Dasar 45 ini sudah 4 kali ditukar, diganti. Kok nggak ditangkap yang ganti itu? Jadi memang judulnya masih Undang Dasar 45, isinya kedaulatan berada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dibuang. Sekarang kedaulatan langsung, pilihan langsung, MPR mandul, nggak punya apa-apa sekarang, nggak punya kekuatan apa-apa. Itu kan mengubah Undang-Undang Dasar itu. Nggak dibilang radikal. Masa gara-gara pakai cadar radikal? Padahal cadar itu syariat Islam. Dalam mazhab Syafi'i itu yang masyhur dan yang mu'tamad itu wajib. Imam Nawawi Ad-Dimashqi mengatakan sunat. Imam Hambali mengatakan wajib. Kalau ada wajib ada sunat berarti syariat Islam, dan tidak ada mazhab satupun yang mengharamkan pakai cadar. Kalau itu kan dia syariat Islam. Kalau syariat Islam menurut Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Bukankah cadar ini syariat Islam? Ada yang bilang wajib, yang sunat. Negara bukan melarang, negara wajib menjamin. Ini kalau ada yang melarang, ini pengkhianat Undang-Undang Dasar 1945. Pengkhianat Undang Dasar. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan siapa melarang orang menjalankan agamanya di Indonesia, pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Oke, pengkhianat. Berikutnya Ustaz, ada yang kemarin juga beredar bencong ceramah gitu di YouTube, rame gitu, ngomongin masalah, sudah berani ngomongin masalah tasawuf gitu. Iya, saya mendengar juga itu cuplikannya, itu bilang ada ulama sekarang menelan mentah-mentah Quran dan hadis itu, ditelan mentah, belum menjalani hakikatnya, ma'rifatnya. Jadi menelan mentah. Saya ini nggak ada beban katanya. Saya ini bukan ulama anyaran ya. Ini dia bilang anyaran, ulama-ulama anyaran yang menelan mentah-mentah Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian saya ini nggak ada beban. Saya bukan sales agama. Waduh, padahal dia ya Allah pakai tato lagi, dilaknat Allah pakai tato. Kemudian pakai kuncir lagi kayak jin Baghdad.
Dan itu dia astagfirullah. Dia itu kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah SWT. Jadi yang anehnya kok ribuan orang malah tepuk tangan gembira diceramahi oleh bencong. Didengerin Ini bagaimana kalau Dajjal yang ceramah? Barangkali jutaan orang akan terpengaruh sama Dajjal. Orang bencong datang aja terpengaruh sama bencong. Nah ini jadi kita pupuklah agama kita ini ya. Oh kita kan dia manusia juga. Ya manusia tapi dia dilaknat Allah. Dia yang harus didakwah untuk tobat. Jangan diberi panggung malah mendakwahi kita. Cerita tasawuf, cerita hakikat ma'rifat. Dia sendiri aja melanggar perintah Allah secara syariat. Syariatnya aja nggak beres, apalagi hakikat dan ma'rifatnya. Ini bilang saya saya ma'rifat aja. Hakikat, syariat itu masih mentah. Ini penyesatan agama yang luar biasa. Islam tuh syariat dulu, baru timbul hakikat dan ma'rifat. Mana ada hakikat dan ma'rifat kalau nggak ada syariat? Nah saya sholat syariat nggak usah. 5 waktu ruku sujud nggak usah. Saya cuman sholatnya ma'rifat aja. Mana laku seperti itu? Hidup tidak bersyariat, ya tidak hidup dengan agama. Menolak syariat kafir. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga. Wah dikit-dikit ngafirin orang. Yang mengatakan menolak syariat kafir itu Allah. Yang mengatakan menolak syariat kafir itu Rasul. Bukan Tengku Zulkarnain, bukan para ustadz Indonesia begitu. Oh gitu Ustaz. Jadi bencong itu sudah tidak berarti seperti kaum Nabi Lut yang LGBT. Ya dilaknat Allah ya al-musyabbihina narrijal ya bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang keperempuanan. Tidak boleh itu. Kalau mereka melakukan hubungan liwat, hubungan seksual laki-laki sama laki-laki, faktuluhum, bunuh. Hukumnya hukum mati. Oh nggak boleh, itu radikal tuh. Indonesia nggak menganut itu. Ini kami bicara agama. Ini kami bicara agama. Secara negara ya hukum dengan hukum negara. Artinya orang Islam begitulah. Memang nggak kita bunuh, tapi kita tahu hukuman itu hukuman bunuh. Artinya dosanya besar sekali. Harus tetap disampaikan hadis Nabi, masa ditukar hadis. Nah kita tidak radikal. Orang itu seperti itu dibina, dibikin rehabilitasi bencong supaya dia jadi laki-laki lagi murni. Bukan dibiarkan dia jadi bencong sampai mati. Yang paling sialnya begini, mereka katakan, kalau mereka mau melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, mereka bilang, ini hak asasi kami, hak asasi kami. Giliran kena AIDS, hormatilah kami manusia, saya hormatilah. Lo kemarin lu bilang suka hati kami, itu hak asasi kami. Giliran penyakit, jangan singkirkan kami, rawatlah kami, kasihani kami saudaramu. Kemarin gimana? Jadi kayak begini ini yang bikin rusak ya kepahaman agama, dan ini memang disengaja untuk orang Islam ini pemikirannya rusak, agamanya, pemahamannya dangkal, kalau bisa pemahamannya sesat. Rahmatan lil alamin itu sekarang diarahkan artinya toleransilah dengan kemaksiatan gitu. Ada orang mabuk jangan dilarang, rahmatan, kita ini rahmatan lil alamin. Ada orang berzina, sudah jangan marah-marah, kita ini Islam yang rahmatan lil alamin, adem. Bukan itu arti rahmatan lil alamin. Menjaga supaya syariat Islam itu berjalan di tengah umat sehingga kerahmat Allah turun, tidak laknat yang turun. Kalau melakukan maksiat kita biarin, bukan rahmat yang turun, laknat yang turun, begitu. Ya mudah-mudahan ada manfaat lah. Satu lagi Ustaz, yang itu masalah saya mau menanyakan kalau rukun menjadi khotib Jumat kan sekarang ada yang viral, ada yang satu masjid khotib yang tidak membaca salah satu rukun, itu hukumnya gimana Ustaz? Rukun itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Jadi kalau rukunnya nggak cukup ya ibadahnya batal. Jadi kalau khutbah itu tidak cukup rukun, khutbahnya batal. Kalau khutbah batal, sholat Jumatnya nggak sempurna juga. Karena apa? Karena sholat Jumat itu 2 rakaat. Sedangkan zuhur 4 rakaat. Kok bisa sholat Jumat mau ganti zuhur? Ya khutbah itulah 2 rakaatnya lagi. Jadi kalau khutbahnya batal, ya sholat Jumatnya nggak sah. Batal. Seharusnya waktu itu ada yang berdiri mengingatkan. Misalnya dia nggak sholawat, shollu ala nabi, sholawat sama nabi. Kita ingatkan,
Orang sholat aja salah diingatkan kok, subhanallah. Kalau salah rukun ya kan, baca Quran nggak nyangkut diingatkan subhanallah, nggak bisa malah dibacakan oleh makmumnya di belakang, dibacakan untuk mengingatkan sang imam. Masa khutbah Jumat dibiarin nggak sholawat, dibiarin nggak misalnya berdoa untuk kaum muslimin, ya kita ingatkan karena itu rukun. Nah yang salah ya yang khutbah nggak ngerti rukun kok diangkat jadi khotib, dan yang salah juga yang ngerti di bawah kok diem aja, itu dia bilang adem biar salah diem. Ya nggak, kalau salah diem ya nggak sah sholatnya. Begitu. Jadi batal semua gitu Ustaz ya? Batal. Kalau saya dalam mazhab Syafi'i mereka semua harus mengganti dengan zuhur. Sholat Jumat hari itu diganti zuhur semua, kodoan ya. Tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tegas saya katakan dalam mazhab Syafi'i. Rukun salah satu hilang, makmum tidak mengingatkan, maka khutbah tidak sah, sholat Jumat tidak sah, wajib diganti dengan sholat zuhur. Kalau udah berlalu ya diqadha sekarang, besok qadha gitu. Oke, terima kasih Ustaz pencerahannya, penjelasannya. Mari kita tutup, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita dapat membuat video-video lagi dan kita dapat pencerahan dalam beberapa ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.